Salam, salam jumpa kembali dalam program Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang Timur. Marilah kita mengawali seluruh aktivitas kita hari ini dalam tuntunan firman Tuhan. Kita mempersiapkan pembacaan firman Tuhan yang akan terbaca di dalam surat pertama Korintus pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita memohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, sumber segala hikmat dan pengertian, saat ini kami mengucap syukur untuk segala anugerah kehidupan yang Bapa telah percayakan kepada kami, untuk kami dapat menikmati hidup yang adalah pemberian-Mu dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Dan pada saat ini kami mau menjalani langkah kehidupan kami dalam tuntunan firman-Mu. Kami membuka hati pikiran kami. Kami mau mengangkat iman kami kepadamu, untuk kami dapat membaca, memahami, bahkan juga melakukan firman-Mu seturut dengan kasih dan kehendak-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Hamba percaya bahwa Roh Kudus menolong hamba, memberikan kekuatan hikmat yang daripada-Mu, dan memberkati semua pendengar yang mendengarkan sabda-Mu saat ini. Biarlah kami semua ada di dalam tuntunan dan pertolongan Roh Kudus. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup dan menghidupkan itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kita membaca firman Tuhan dari pertama Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13 yang berbunyi demikian. Kasih, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cerminan suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna
seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah bunyi firman Tuhan bagi kita sekalian. Tentu yang berbahagia adalah kita yang mau menerima dan memelihara firman Tuhan ini dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita merenungkan bagian firman Tuhan ini di bawah tema makna kasih sejati bagi orang percaya. Kekasih-kekasih Tuhan sekalian, kita masih ada di bulan Februari, bulan yang penuh makna kasih. Kita baru saja merayakan Valentine Day. Valentine Day dirayakan oleh orang tua, anak muda, anak-anak sekalipun sebagai hari kasih sayang sedunia. Semua orang berlomba-lomba memberi ucapan selamat dengan memberikan bunga, memberikan coklat, untuk menyatakan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi apakah kasih itu hanya sebatas sebuah perayaan Valentine Day? Kekasih Tuhan sekalian, sekarang ini juga kita sebagai orang percaya, kita sudah ada di minggu sengsara Kristus. 7 minggu akan kita rayakan dalam penghayatan betapa besar kasih Allah bagi umatnya. Sehingga Allah mewujudkan kasih-Nya itu dengan mengutus anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus. Dalam inkarnasinya, Yesus mewujudkan kasih-Nya akan orang-orang berdosa melalui pengorbanannya yang sempurna di atas kayu salib. Orang-orang Kristen pada umumnya juga hendak menunjukkan kasih-Nya kepada Allah dan sesama dengan meneladani kasih yang telah dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus. Saat ini juga kita diberkati dengan firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayat 1-13. Di dalamnya ada harapan kepada orang-orang percaya di Korintus, agar jemaat di Korintus mampu mewujudkan kasih Allah dalam kehidupan mereka dengan mengasihi sesamanya. Rasul Paulus melalui nasihatnya ini mengetahui bahwa sesungguhnya mereka, yaitu jemaat di Korintus, cenderung menonjolkan soal karunia-karunia rohani dibandingkan dengan melaksanakan kasih yang sejati di dalam Kristus. Karena itu dalam 1 Korintus pasal 13 ini, Rasul Paulus menegaskan, apakah sesungguhnya ciri dan makna yang terdalam dari kasih Kristiani yang mesti dilakukan oleh orang-orang percaya di Korintus, bahkan kemudian oleh kita yang hidup pada zaman ini. Yang menarik, kekasih Tuhan sekalian, bahwa pasal 13 ini diakui sebagai pasal yang paling indah dari seluruh surat-surat Paulus, karena disebut sebagai madah cinta kasih. Karena di dalamnya Rasul Paulus memaparkan keagungan dari cinta kasih, yaitu cinta kepada Allah yang terwujud di dalam cinta kasih kepada sesama manusia. Tergambar di sini bagaimana Rasul Paulus dapat menunjukkan bahwa dia terharu, dan itu terjelma dalam bahasanya yang begitu indah, berirama menjadi syair yang indah. Meskipun bukan dalam puisi atau dalam syair
dalam arti yang sempit. Tetapi bagian ini memiliki sebuah kualitas isi yang sangat mendalam dan sangat luar biasa. Karena bagi Rasul Paulus, bagian ini disebut most excellent way. Most excellent way is the way is love. Jalan yang lebih utama adalah kasih itu sendiri. Karena itu seorang teolog yang bernama Adolf Harnack mengatakan bahwa bagian ini disebut the greatest, strongest, deepest thing dari Paulus, dari setiap tulisan yang dia telah kirimkan kepada jemaat-jemaat. Kita melihat di dalam pasal 12 ayat 31 pun Rasul Paulus menyisipkan nyanyian kasih ini. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama. Dan juga dalam pasal 14 ayat 1 dikatakan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Rasul Paulus punya alasan yang sangat kuat untuk menyatakan komentar tajam bahkan sangat kritis tentang hal kasih kepada jemaat di Korintus. Karena kehidupan mereka sudah semakin jauh dari kasih yang sejati. Di situ terjadi pertikaian antar kelompok karena berbagai kepentingan mereka. Yang kedua juga akibat dari pertikaian itu, ada usaha untuk saling membalas dendam satu dengan yang lain, melampiaskan kebencian, sakit hati, dan seterusnya. Bahkan dalam kehidupan sosial mereka sangat tidak peduli terhadap orang-orang yang menderita, miskin, dan lemah. Masa bodoh, apatis terhadap kehidupan di sekelilingnya. Mereka begitu membanggakan karunia-karunianya, pengetahuan, filsafat yang hidup di dalam kehidupan mereka, dan lupa untuk menghasilkan buah-buah roh yang sesungguhnya. Karena itulah Rasul Paulus memulai dengan sebuah pernyataan yang keras bahwa semua orang, siapapun bisa saja terpanggil untuk melayani. Semua orang bisa memiliki karunia rohani dengan melakukan begitu banyak tanda-tanda mujizat. Tetapi jika dia melakukan itu tanpa kasih, hanya untuk memuaskan ego dalam dirinya, semua itu tidak ada gunanya. Karena itu maksud lain dari Rasul Paulus sebenarnya adalah semua karunia yang diberikan Allah. Dari semua itu, karunia yang paling utama dan paling hakiki adalah karunia kasih. Kasih menjadi karunia yang paling utama dan terutama. Kekasih Tuhan yang diberkati di dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus memberikan kepada kita satu pemahaman tentang kasih yang sejati kepada Allah dan manusia. Bukan sekedar kasih sebagai sebuah pemberian, karena kita mampu memberi sesuatu kepada orang lain. Tetapi kasih yang tumbuh dari hati kepada sesama dalam ibadah yang tulus murni kepada Allah, Sang Kasih itu sendiri. Kasih menjadi dasar dari segala ketaatan dan segala kewajiban-kewajiban agama yang kita lakukan. Karena itu tanpa kasih, karunia yang paling mulia sekalipun tidak ada artinya, tidak ada nilainya, tidak berharga di hadapan Allah. Karena itu maka dengan jelas dalam 1 Korintus 13 ini Rasul Paulus menegaskan 6 hal yang menunjukkan bahwa pentingnya kasih itu dalam kehidupan orang Kristen. 6 hal itu adalah: sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing.
Yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Yang ketiga, sekalipun aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Yang keempat, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Selanjutnya, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, tetapi jika aku tidak punya kasih, semua itu tidak ada faedahnya bagiku. Bahkan sekalipun aku menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagi aku. Semua ini menekankan kepada kita, Bapak, Mama, dan saya, bahwa sesungguhnya maksud Rasul Paulus adalah semua yang kita miliki, semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih kepada Tuhan dan sesama. Pertama Korintus 16 ayat 14. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, selanjutnya kita boleh merenungkan dari surat Paulus ini, bagaimana kasih itu bukan sesuatu yang mudah untuk kita lakukan. Itu tergambar dari ciri khas atau karakter dari kasih Kristiani itu. Saya merenungkan ada kurang lebih 16 bentuk ciri khas dari kasih Kristiani. Yang pertama, kasih itu sabar. Yang kedua, kasih itu murah hati. Kasih itu bersukacita karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu. Kasih percaya segala sesuatu. Kasih mengharapkan segala sesuatu. Dan kasih mampu sabar menanggung segala sesuatu. Itu adalah 7 karakter kasih yang bersifat positif, yang harus kita terus perjuangkan, pertahankan, tingkatkan di dalam kehidupan kita, seumur hidup kita. 7 hal itu harus kita perjuangkan untuk kita lakukan di sepanjang langkah hidup kita. Dan selanjutnya ada 9 hal yang bersifat negatif dari kasih itu, yaitu kasih itu tidak cemburu, kasih tidak memegahkan diri, kasih tidak sombong, kasih tidak melakukan yang tidak sopan, kasih tidak mencari keuntungan diri, kasih itu tidak pemarah, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain, kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan. Ini adalah merupakan ciri khas yang dapat dikatakan secara negatif dalam hidup manusia yang harus ditinggalkan, dilepaskan, dan dilenyapkan. Selama hidup kita berjuang untuk melepaskan hal-hal yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Kekasih-kekasih Tuhan sekalian, karena itu kita bersyukur kita diberi kesempatan untuk belajar dari apa yang Rasul Paulus katakan ini. Di tengah kehidupan kita manusia yang semakin hari semakin penuh dengan berbagai peristiwa dan tantangan-tantangan untuk kita menerapkan hal kasih. Ini bukan hal yang mudah. Dari pemahaman tentang kasih tadi, kita dapat merenungkan 2 hal. Yang pertama, semua orang bisa berbicara tentang kasih. Siapapun dia, apapun dia bisa berbicara dengan mudah, menguraikan panjang lebar tentang kasih. Tetapi untuk melakukannya, ketika realitas kehidupan di depan kita menantang untuk kita dapat mewujud nyatakan kasih yang sejati, itu bukan hal yang mudah. Tetapi mari kita belajar dari Yesus Kristus
yang telah menderita, mengosongkan dirinya untuk menunjukkan kasih sejatinya. Kita tidak akan pernah mampu jika kita berjalan sendiri. Tetapi jika kita berjalan di dalam kasih Kristus, kita akan mampu melakukan kasih sejati itu dalam hidup kita. Dan yang kedua, kita hidup di zaman yang semakin penuh dengan egois, materialistik, dengan segala kondisi yang menantang kita, membuat kasih semakin tergerus dengan segala kepentingan dan keegoisan kita. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita semua berjuang bersama untuk terus menghadirkan kasih dalam hidup kita, dalam persekutuan, baik itu dalam keluarga, jemaat, dan masyarakat. Kekasih-kekasih Tuhan sekalian, mari kita mengevaluasi diri kita, mengevaluasi pemahaman kita, introspeksi diri kita. Sejauh mana kita mampu melakukan kasih itu di tengah dunia ini. Bukan hanya sekedar bunga dan coklat saat Valentine, tetapi kita mewujud nyatakan itu dalam pengosongan diri, dalam penyangkalan diri, seperti yang Yesus Kristus telah lakukan bagi kita. Bagi Tuhan, Dia selalu memberi kesempatan bagi kita untuk berubah dan berbuat yang terbaik bagi sesama. Marilah kita aminkan firman Tuhan ini, melanjutkan hidup kita dengan tekad untuk melakukan lebih sungguh. Bukan karena kita mampu, tetapi karena kita sungguh menyadari bahwa Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Kekasih Tuhan sekalian, kiranya firman Tuhan yang berbicara tentang hal kasih ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi sesuatu yang disempurnakan, dibaharui terus-menerus dalam kehidupan kita. Renungan suara kebenaran hari ini kita akhiri saat ini, tetapi suara Tuhan akan terus kita dengar di dalam setiap langkah hidup dan peristiwa-peristiwa kehidupan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu kita akan menaruh seluruh pengharapan kita di dalam doa kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di sorga, kembali kami menghampiri hadirat-Mu. Kami datang dengan segala keberadaan kami, dengan segala ungkapan syukur kami, bahwa Tuhan telah memberkati kami dengan firman-Mu, menolong kami untuk mengevaluasi diri, sejauh mana kami mampu melakukan kasih itu. Walaupun itu bukan hal yang mudah, ketika kami berhadapan dengan realitas kehidupan yang bertolak belakang dengan apa yang kami inginkan. Tetapi kami boleh bersyukur karena firman-Mu menolong kami untuk terus meneladani Yesus Kristus yang telah memberi dirinya untuk mati bagi kami karena kasih-Nya yang begitu besar. Berkati firman-Mu ya Tuhan, kami akan menjalani hidup di dalam hari-hari yang Tuhan sediakan bagi kami. Berkati semua jemaat-Mu, berkati semua yang mendengarkan firman-Mu, berkati semua kami dalam pelayanan kami masing-masing, dalam hidup, dalam berbagai tanggung jawab dan karya kami. Secara khusus kami berdoa bagi keluarga besar Klasis Kota Kupang Timur, Bapak Ketua Majelis Klasis Bapak Pendeta Sam Pandi, bersama dengan semua teman-teman di kantor Klasis ini Tuhan, dan semua MKH yang ada. Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanan hamba-hamba-Mu, dan juga Tuhan memberkati kami dalam berbagai tanggung jawab hidup kami masing-masing. Hari demi hari akan kami lalui, tetapi kami percaya tangan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan akan selalu menuntun, memberkati kami dengan segala yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami.
Terima kasih Tuhan. Ini doa dan ini ucapan syukur kami. Tuhan menyempurnakannya. Karena kami datang kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, Juru Selamat kami, dan penjawab doa kami. Yang pasti itu, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Demikianlah perjumpaan kita pada hari ini dalam Suara Kebenaran. Kiranya kita semua selalu mengalami tuntunan Roh Kudus dalam hidup dan karya kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Salam.